YouTube channel. Perkenalkan, nama saya adalah Melawati. Saya adalah ibu rumah tangga dengan 2 orang anak, dan kerjaan saya ini sehari-hari seperti ini, urus rumah dan kemudian urus baby yang usianya 1 tahun 6 bulan, dan usia anakku yang kedua itu baby boy, itu usianya 1 bulan. Oke, nah untuk teman-teman yang baru gabung, aku ucapin thank you banget untuk teman-teman yang sudah berkenan klik video ini, dan semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua yang emang lagi membutuhkan info tentang persalinan yang lebih cepat dari HPL. Dan kemudian di video ini juga insya Allah aku akan share lebih banyak hal-hal yang lebih positif ya teman-teman. Oke, kalau gitu langsung aja kita beralih ke ceritanya langsung, dimana aku akan menceritakan berstory lahiran aku yang kedua, dan itu lahiran normal ya. Dan untuk teman-teman nih yang baru gabung dan klik video ini, aku ucapin thank you banget. Dan untuk teman-teman yang cuma sekadar tonton tapi sudah berulang kali nih tonton videoku, aku ucapin makasih banyak teman-teman, karena view teman-teman itu sangat berarti buat aku, apalagi kalau misalnya teman-teman berkenan subscribe dan tonton juga di playlist, karena di playlist itu insya Allah banyak banget video-video yang akan bermanfaat tentunya ya teman-teman. Oke, tanpa ngomong banyak lagi, langsung aja kita dengar yuk ke historinya. Ini Mera mau langsung aja share cerita singkat yang mudah-mudahan banyak manfaatnya yang bisa teman-teman ambil. Jadi disimak sampai beres untuk teman-teman yang kurang suka sama video yang terlalu banyak bicara gitu ya, karena konten ini aku akan banyak ngomong, karena di sini aku akan bercerita banyak gitu ya teman-teman. Kalau teman-teman yang nggak suka terlalu banyak cerita di konten gitu ya, yang isinya banyak ngomong, teman-teman boleh langsung skip. Tapi untuk teman-teman yang emang ingin tahu proses persalinan ceritanya gitu ya, lahiran anak kedua yang lebih cepat dari HPL, teman-teman tetap stay, karena insya Allah di akhir video itu bakal banyak info-info yang bermanfaat. Oke teman-teman, jadi di sini aku lahiran itu di tanggal 15 Februari 2021, tepatnya itu aku merasakan kontraksi hebat itu di tanggal ada sekitar tanggal 10 Februari 2021 itu aku merasakan kontraksi hebat, tapi setelah dari situ hilang lagi. Nggak ada lagi yang namanya kontraksi, ada juga kontraksi palsu gitu ya. Nah dari situ aku tunggu kok nggak ada lagi gitu ya kontraksinya. Beda banget kayak waktu aku melahirkan anak pertama yang benar-benar pokoknya sangat berbeda sekali dari segi keluar lendir putih, kemudian keluar lendir banyak. 1 minggu mau lahiran itu aku keluar lendir banyak banget, lendir putih, kemudian disertai sama bercak darah ya, barengan gitu. Jadi emang teman-teman salah banget kalau misalnya persalinan pertama dan kedua itu disamakan. Aku dapat kesimpulannya itu ternyata salah banget, karena nggak akan mungkin sama, karena jelasnya itu untuk anak persalinan kedua itu pasti udah punya jalan lahir di anak yang pertama ya. Makanya itu waktu aku tanyain ke dokter, itu nggak akan sama karena udah ada jalan lahir di anak pertama, makanya nggak akan keluar yang namanya lendir putih itu kayak keputihan banyak gitu, itu nggak akan keluar, dan bercak darah pun flek itu nggak akan keluar gitu, karena udah ada jalan lahirnya. Tapi mungkin sebagian ibu-ibu ada yang masih mengalami di kehamilan kedua ya. Jadi di garis bawahi nggak sama, semua ibu itu kondisinya nggak sama, tapi di sini kan ceritaku kayak gini, makanya aku share gitu ya teman-teman. Oke, singkat aja, di sini waktu subuhnya itu tepat di jam 5 aku keluar darah warna coklat. Dan itu aku udah yakin banget mau persalinan, karena posisinya itu udah di durasi 10 menit sekali gitu ya. Mulesnya kenceng banget. Dan untuk teman-teman jangan sampai lupa download aplikasi untuk ngecek ya durasi kehamilannya, itu banyak banget teman-teman, langsung cek aja di Play Store. Di situ aku cek ini udah 10 menit sekali, makanya aku langsung cepet-cepet tuh telepon ke suamiku. Aku minta suamiku cepet-cepet OTW lagi ke Bandung, karena posisinya waktu itu di hari di hari Senin subuh ya, Senin subuh jam 5 subuh tanggal 15 Februari itu aku ngerasain kontraksi hebat ya. Dan bener-bener itu aku udah yakin mau lahiran, karena mulesnya udah 10 menit sekali gitu. Waktu tanggal 10 kemarin tuh aku mules tapi nggak 10 menit sekali, tapi aku sebut hebat karena itu mulesnya udah kayak mules mau lahiran gitu teman-teman, cuma nggak 10 menit sekali, karena begitu aku mau istirahat itu si kontraksinya hilang. Jadi ciri-ciri kalau kontraksi palsu sama kontraksi asli itu gimana sih gitu ya. Jadi
detailnya teman-teman bisa lihat di video aku sebelumnya, aku pernah upload. Teman-teman buka aja playlist, cek di pregnant. Waktu itu aku pernah upload video ciri-ciri kontraksi asli dan palsu gitu ya. Jadi intinya kalau teman-teman bawa istirahat, kalau kontraksi palsu itu akan hilang, tapi kalau kontraksi asli itu nggak akan hilang gitu ya teman-teman. Oke, lanjut lagi. Jadi waktu aku mules kencang itu kondisinya aku udah sama orang tua juga, dan langsung ke rumah sakit Brongius. Posisinya Amira udah sama orang tua aku juga ya teman-teman. Terus di situ aku bener-bener sedikit agak paniknya karena di situ aku ngerasain yang namanya mulesnya itu kayak mules yang benar-benar kayak ini udah mau brojol gitu ya, kayaknya kepalanya udah dibawa banget. Aku ngiranya mungkin beberapa jam lagi lahiran, tapi ternyata enggak teman-teman. Emang proses pembukaan 1 ke 10 itu tetap ya, meskipun anak kedua itu enggak cepet seperti yang dibayangkan, seperti yang aku searching sana sini ya. Sekali lagi, cerita ibu bersalin itu nggak sama semuanya teman-teman, tergantung dengan kondisi kitanya gitu ya. Yang penting satu itu jangan stres dan panik. Nah langsung aja aku dibawa ke ruangan IGD, kemudian biasa ya ditanya dulu sama bidannya, ibu ini kontraksi dari jam berapa, kemudian ibu udah bawa perlengkapan untuk bersalin kayak misalnya daster, terus underwear ya kayak gitu teman-teman. Nanti di akhir video aku akan kasih note gitu ya, apa aja barang-barang yang harus dibawa pasca melahirkan ya teman-teman. Aku bilang udah siap semuanya, dan ditanya juga ini lahiran keberapa, anak keberapa, terus waktu anak pertama sama dokter siapa ya, pokoknya seputar itu. Kalau teman-teman lahiran di rumah sakit yang sama dan ingin dengan dokter yang sama pula, di mana dokter yang membantu anak persalinan pertama, nanti diinfoin aja ke bidannya. Nanti bidannya langsung calling itu si dokter yang bantu kita di lahiran anak pertama gitu ya. Aku itu dibantu sama dokter Maksi, dan anak kedua pun dibantunya sama dokter Maksi gitu ya. Dan alhamdulillah tetap berjodoh sama dokter Maksi, karena waktu itu dokter Maksi udah ngehandle yang SC, jadi bisa langsung ngehandle aku gitu ya lahirannya gitu. Oke, singkat aja, terus aku udah dibawa ke ruangan IGD, aku istirahat. Di situ aku juga tunggu suamiku ya. Jadi ceritanya aku udah ketemu dulu sama suamiku sebelum ke ruangan IGD ya. Waktu itu suamiku lagi ngurus. Nah ini teman-teman, ini posisinya lagi di IGD ya. nih. Di akhir video juga aku jadi apa aja tadi 3 tas itu 1 tas suami, 2 tasku sama baby ya. Nah, di sini terus aku lagi ngerasain kontraksi dan disuruh sama bidannya itu biar ngerasain kontraksi lebih dahsyat lagi baru menuju ke ruang persalinan gitu. Ini aku ngerecord dadakan ya teman-teman, nggak suara asli langsung. Ini mungkin tanggal segini itu udah sesuai dengan planningnya banget, tapi kalau misalnya normal ini emang nggak bisa dikira-kira. Aku pun nggak ngira banget hari itu mau lahiran gitu ya, karena jauh banget nggak ada kontraksi lagi. Dibantu sama suster, ditanya sama suster apakah mau dipakein baju bersalin atau cukup pakai baju daster aja. Aku bilang cukup pakai baju daster aja. Emang kebetulan baju dasterku itu udah berkancing bagian depannya yang pas mau ke rumah sakit bersalin ya. Jadi aku datang untuk ke rumah sakit udah posisi aku pakai daster gitu, daster berkancing depan. Dan kemudian aku juga udah nggak pakai punten ya, aku udah nggak pakai bra, karena di situ aku udah tahu banget dimana kalau mau lahiran itu pasti nanti ada yang namanya IMD. IMD itu inisiasi menyusui dini. Jadi begitu anaknya lahir nanti diletakkan di bagian payudara kita ya buat mencari kuping gitu ya teman-teman. Nah disitulah hal-hal yang benar sangat krusial banget, pendekatan baik dengan anaknya gitu. Baik dengan anaknya, baik dengan ibunya ya teman-teman maksudnya. Nah terus teman-teman, sebelum ke ruangan bersalin aku tuh di swab dulu, tapi di sini nggak swab PCR tapi
tapi swab antigen. Dan di sini tuh sebenarnya aku udah dijadwalin untuk swab PCR itu di tanggal 20 Februari ya. Nggak kelihatan, nanti aku lihat aja videonya ya. Di tanggal 20 Februari 2021. Nah ini aku abadiin waktu aku lagi tunggu proses mau di swab antigen ya teman-teman. Nah ini dia untuk jadwal, sebenarnya aku tuh udah dijadwalin swab PCR ya. Swab PCR itu di tanggal 20 Februari 2021 karena tidak ada yang tahu kalau lahiran normal itu akan maju atau mundur. Jadi untuk jadwal di swab PCR ini gagal karena aku lahirannya sebelum dijadwalin untuk swab PCR ya. Jadi sebelum tanggal 20 itu aku udah lahiran, so aku nggak swab PCR, jadinya swab antigen gitu. Dan swab antigen ini hasilnya langsung keluar, itu cepat banget, cuma 1 jaman. Nah itu ya teman-teman, jadi aku udah dijadwalin emang swab PCR itu di 20 Februari 2021 ya, karena HPL aku kan mundur ya. Nanti aku liatin ya beberapa hasil USG 3 hasil USG ke belakang. Kalau misalnya emang lahirannya sesar sih pasti bisa kan ya di jadwal kayak gini, gak akan meleset. Cuma karena aku lahiran normal emang gak ada yang tahu kan, lahiran normal itu bisa maju bisa mundur ya, makanya ini untuk jadwal kontrol ini nggak dipakai karena kan aku lahirannya 15 Februari ya. Setelah jadwal kontrol ini ya, makanya aku di sini swab antigen itu hasilnya keluar sekitar 1 jaman dan hasilnya seperti ini, alhamdulillah negatif. Ini kamera depan jadi mungkin teman-teman agak kebalik nanti melihatnya, nanti aku liatin videonya ya. Nah ini dia teman-teman, hasilnya udah keluar, jadi ini jelas banget ya. Tanggal transaksi tanggal 15 Februari di jam 07 pagi ya, 51, kemudian hasilnya diterima jam 07.53 dan sudah keluar juga hasilnya di jam 08.48, sekitar 1 jaman ya. Berarti di sini atas nama saya, nama Melawati. Dan kemudian di sini hasilnya alhamdulillah negatif ya teman-teman. Jadi ini persyaratan salah satu lahiran untuk di tengah-tengah pandemi ya. Jadi harus di swab antigen atau PCR. Tapi karena aku ini dadakan, nggak dijadwal gitu untuk pelahirannya, jadi untuk swab PCR-nya aku nggak ambil gitu. Nah, terus di sini Mela mau lihat juga nih 3 hasil USG terakhir pasca mau lahirannya. Di sini yang pertama mau Mela liatin ini USG yang di bulan Oktober dulu ya. Jadi Mela ambil sampelnya 3 terakhir pasca mau melahirkan. Yang bulan Oktober ini tanggal 24 Oktober, teman-teman bisa lihat ini di pojok atas kiri ya, 24 Oktober 2020. Di sini tuh jelas banget kelihatannya ini yang ada tulisan ed gitu. Ini tuh istilahnya ini HPL-nya ya. HPL itu tanggal 18 Februari 2021 ya. Lalu USG lagi di bulan Desember. Nah, ini yang keduanya yang mau aku lihatin. Ini yang Desember ini aku periksa USG ini di tanggal 7 Desember 2020. Tanggalnya teman-teman bisa lihat di pojok kanan atas ya. Nah, di bawahnya ini ada keterangan juga untuk HPL-nya tanggal 22 Februari 2021. Ini mundur ya teman-teman, nggak maju mundur dari tanggal 18 Februari, kemudian mundur lagi HPL-nya ke 22 Februari 2021. Nah, kalau teman-teman ada yang serupa kayak gini nih, USG-nya maju mundur, gak usah panik, teman-teman yakin aja kalau misalnya teman-teman udah ngerasain kontraksi langsung aja ke rumah sakit gitu ya. Nah, untuk yang ketiganya di sini aku mau share juga nih. Ini adalah hasil USG terakhir aku sebelum lahirannya tanggal 21 Januari 2021 nih. Jadi ini yang bikin aku agak bingung juga dan menunggu-nunggu sang buah hati datang ke dunia. Ini makin mundur tanggal 8 Maret 2021 gitu.
makanya ini si kontraksi juga nggak muncul-muncul, terus HPL-nya makin mundur. Tapi ya karena aku insya Allah aku udah tahu gitu ya ciri-ciri pastinya untuk lahiran yang benar-benar lahiran tuh gimana gitu ya, kontraksi aslinya tuh gimana. Jadi aku nggak begitu panik juga, masih nyantai-nyantai aja di rumah, meskipun rumahku ini yang di Sapan jauh banget dari rumah sakit. Insya Allah aku berdoa terus, mudah-mudahan Allah bantu mudah gitu aja sih teman-teman. Nah jadi untuk 3 hasil USG ini emang berbeda-beda, tapi teman-teman yang samaan juga kayak aku, so harus tahu dan paham benar nih kondisi diri sendiri, dan harus benar-benar paham, cari tahu lebih banyak lagi tentang kontraksi asli ini kayak gimana, biar nanti nggak sampai ketukar antara mules sama kontraksi asli ya teman-teman. Jadi hindari dulu makan makanan pedas kalau emang apalagi itu adalah persalinan pertama ya, pasti bingung banget cara ngebedain gitu. Jadi teman-teman, ibu baru nih harus lebih banyak tahu lagi tentang persalinan itu, ciri-cirinya apa aja gitu ya. Jadi jangan terpaku sama hasil USG ya teman-teman, karena hasil USG itu hanya hari prediksi lahir aja gitu teman-teman. Alhamdulillah hasilnya sudah keluar dan negatif, dan kemudian aku di situ dicek lagi pembukaan berapa, itu pembukaan 3, masih tetap pembukaan 3 maju ke 4 ya. Itu kalau nggak salah di sekitar jam 11-an gitu ya. Pas dicek lagi pembukaan, teman-teman bisa lihat nanti videonya. Nah ini ya sekitar jam 11-an ini diperiksa lagi pembukaan, ini masih di pembukaan 3 ke 4 teman-teman. Jadi aku ini ngerekam sendiri karena di sini suamiku ini lagi istirahat ya, kecapean kan dari Subang langsung ke Bandung mau kerja, langsung telepon lagi istrinya mau lahiran. Nah ini suamiku lagi istirahat tiduran sambil duduk karena ini kan masih di ruang IGD ya. Jadi kayak gini ruangan IGD-nya, dan ini udah jam setengah 12, kita masih tunggu sampai ke pembukaan 4 baru bisa naik ke atas ya, ke ruang bersalin gitu. Jadi ruangannya kayak gini. Di sini aku nggak diam diri ya, aku coba jalan-jalan gitu biar kepalanya makin turun ke bawah gitu, biar cepat proses lahirnya. Nah di sini aku nggak coba untuk merasakan rasa sakitnya, di sini aku coba untuk banyak gerak ya, jongkok berdiri gitu. Dan ini yang di videoin itu, yang ngevideoin maksudnya ini suamiku. Jadi suamiku juga nyuruh aku buat jongkok berdiri gitu katanya, biar nggak merasakan terlalu sakit gitu rasa kontraksinya.